Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Saya adalah mahasiswi semester 2 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dan adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dan sebagai bahan pembelajaran saya dan teman-teman sekalian. Oke, baiklah. Kali ini kita akan membahas tema tentang upaya guru dalam mengatasi pelaku bullying di sekolah madrasah. Dari tema tersebut dapat kita ambil fokus masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang yang peneliti jelaskan di atas. Yang peneliti itu yaitu saya sendiri. Dari rumusan makalah yang saya buat, maka dalam penelitian ini tersebut, yaitu yang pertama bisa kita ambil bagaimana upaya guru dalam mengatasi pelaku bullying di sekolah madrasah tersebut. Dan yang kedua yaitu apa saja faktor pendukung dan penghambat guru dalam mengatasi pelaku bullying di sekolah madrasah tersebut. Itu adalah salah satu fokus masalahnya. Selanjutnya yaitu kita tentukan juga apa sih tujuan penulisan dari makalah yang saya ambil lalu saya jadikan PPT ini, yaitu adapun tujuan penulisan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai yang pertama yaitu manfaat teoritis, yang kedua yaitu manfaat praktis. Adapun dari hasil makalah ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang wacana keilmuan, khususnya tentang mengatasi pelaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Lalu manfaat praktis. Yang pertama itu ada guru dapat memperluas wawasan bagi pendidikan sehingga dapat memudahkan upaya-upaya untuk mengatasi pelaku bullying, sehingga proses pembelajaran peserta didik bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua ada siswa. Nah, dari siswa ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan upaya untuk mengatasi perilaku bullying pada siswa sehingga dapat mengubah perilaku negatif bullying. Lalu yang terakhir itu ada sekolah. Nah, dalam sekolah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di sekolah dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran, terutama juga mengenai upaya-upaya guru dalam mengatasi pelaku bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke topik masalahnya. Yang pertama yang di sini ada konsep guru. Dari konsep guru tersebut bisa kita ambil yang pertama yaitu pengertian guru. Di sini ada pengertian guru, yaitu guru disebut juga pendidik dan pengajar. Tetapi kita tahu tidak semua pendidik adalah guru. Nah, sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada hakikatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu, yang semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar, mengajar, dan latihan. Pengertian lain juga menyebutkan guru adalah suatu profesi yang bertanggung jawab terhadap pendidik siswa. Dan lalu berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, itu dapat kita pahami bahwa pengertian guru itu ialah orang yang berprofesi sebagai pendidik yang memerlukan keahlian khusus sehingga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pendidik anak didiknya baik secara klasikal maupun individual. Selanjutnya ada peran guru, yang dimana di sini dituliskan yaitu peran utama seorang guru atau pengajar meliputi mengelola pengajaran secara lebih efektif, dinamis, efisien, dan positif, yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif antara dua subjek pengajaran, guru sebagai penginisiatif awal dan pengarah serta pembimbing. Sedangkan peserta didik sebagai yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan diri dalam pengajaran. Dan dapat dilihat dari perincian peran guru di atas, maka sudah jelas bahwa guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Karena selain tugas dan tanggung jawabnya juga membimbing anak sebagai anak didik, melainkan juga harus memberikan atau membimbing sepenuhnya
kasih sayang kepada anak didik seperti anak mereka sendiri dengan penuh perhatian dan memberikan penghargaan yang tepat dan dapat membesarkan jiwa anak tersebut. Oke, selanjutnya ada bullying. Yang pertama yaitu pengertian bullying itu sendiri, yang dimana bullying merupakan suatu perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan orang lain. Nah, dalam hal ini bullying yang akan dibahas adalah bullying yang terjadi di sekolah. Dan menurut Amor mengemukakan bahwa bullying di sekolah ialah perilaku agresi, bisa berbentuk kekerasan fisik, seksual, atau emosional. Dan dari pengertian bullying itu sendiri memiliki perbedaan dengan kekerasan di sekolah. Dan munculnya perilaku bullying harus memenuhi setidaknya 3 kriteria, yaitu yang pertama adanya keinginan atau niat untuk menyakiti, yang kedua adanya ketidakseimbangan kekuatan, dan yang ketiga dilakukan secara berulang-ulang. Lalu yang kedua yaitu bentuk-bentuk bullying. Dalam konteks kekerasan di sekolah, Rioskina, Juwita, Soesetio mengelompokkan bullying dalam 5 kategori, yaitu yang pertama yaitu kontak fisik secara langsung, yang dimana contohnya itu seperti misalkan memukul, mencakar, menendang, mencubit, dan lain-lain. Nah, ini juga sering terjadi di sekolahan. Dan yang kedua yaitu kontak verbal langsung, seperti misalkan mengejek, mengancam, memberi panggilan nama yang tidak mengenakan, merendahkan, mengintimidasi, berkata sarkastik, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga yaitu perilaku nonverbal langsung. Contohnya itu seperti memandang sinis, memandang atau menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, menjulurkan lidah, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada perilaku nonverbal tidak langsung, seperti misalkan mendiamkan, mengucilkan, mengabaikan, menjauhi, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir yaitu pelecehan seksual. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada dampak bullying. Ada beberapa dampak bullying yang paling jelas di sekolah, yaitu misalnya kesehatan fisik, lalu menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk, lalu kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah, lalu timbulnya penggunaan psikologis pada korban bullying. Jadi jika dikaitkan dengan sisi-sisi sosial psikologis, para korban bullying itu juga dapat cenderung akan menjadi pelaku bullying atau sebaliknya nanti ya. Selain itu juga para korban bullying juga akan mengalami beberapa tekanan mental yang membuat dirinya itu jadi merasa misalkan minder, depresi, sering menyalahkan lingkungan, pendiam, pemurung. Bahkan jika tekanan mental atau psikis yang diakibatkan tindakan bullying tersebut itu sangat mengganggu, bahkan dapat terjadi kemungkinan bunuh diri yang dilakukan oleh korban, atau misalkan dia takut untuk masuk sekolah lagi. Lalu kita beralih ke karakteristik perilaku bullying, yang dimana karakteristik dari pelaku bullying. Jadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudolf dalam skripsi yang ditulis oleh Moritz Kabifli mengungkapkan beberapa karakteristik pelaku bullying, yaitu memiliki sifat agresif pada teman-temannya, lalu memiliki sifat yang positif terhadap kekerasan, lalu pola perilaku impulsif, lalu sikap dominan terhadap orang lain, lalu memiliki empati yang rendah terhadap korban. Jadi sesuka hatinya, sewenang-wenangnya dia membullying korban tersebut, lalu ingin menguasai dan mengontrol serta mendapatkan kepuasan dalam melakukan penderitaan. Lalu yang terakhir itu mempunyai persepsi sangat tinggi terhadap harga diri atau populer di hadapan guru dan teman-temannya. Jadi dia itu ingin merasa dia sendiri yang paling hebat gitu di depan orang lain, dengan merendahkan dan menjatuhkan korbannya tersebut. Lalu ada juga itu karakteristik korban bullying. Nah, jadi selain pelaku bullying, dalam penelitian Rudolf juga memaparkan karakteristik tentang korban bullying, yaitu yang pertama memiliki ukuran fisik dan kekuatan di bawah rata-rata. Lalu yang kedua cenderung lebih cemas. Yang ketiga merasa tidak aman yang berlebihan. Yang keempat sensitif. Yang kelima anak yang lemah yang sering didominasi.
Yang keenam, tidak akan membalas apalagi diserang. Yang ketujuh yaitu memiliki tingkat emosi yang rendah. Yang kedelapan yaitu memiliki sedikit teman atau mungkin tidak punya teman di sekolah. Oke, baiklah, dari yang saya paparkan di atas tadi dapat saya simpulkan yang pertama, bullying adalah menggertak ataupun mengganggu melalui tindak kekerasan ataupun pelecehan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang ataupun kelompok orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk melakukan kekerasan terhadap pihak lain. Dan terbentuknya perilaku bullying sendiri karena adanya penindasan dan pemaksaan terhadap korban sehingga korban merasa takut dan teraniaya. Lalu yang kedua yaitu terbentuknya perilaku bullying yang terjadi disebabkan oleh latar belakang keluarga siswa dan karakter individu siswa itu sendiri. Dalam mengatasi perilaku bullying, guru harus mampu mengendalikan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Dan guru juga sebagai wali kelas memiliki peran ganda juga sebagai guru BK, sehingga wali kelas di sini memiliki peran penting untuk mengatasi perilaku bullying yang ada di sekolah. Dan upaya guru kelas dalam mengatasi perilaku bullying diantaranya itu upaya wali kelas dalam mengatasi perilaku bullying siswa, misalkan seperti ketika ada permasalahan, wali kelas memanggil siswa yang bersangkutan, memasukkan dalam catatan buku BK. Siswa yang memiliki permasalahan dipanggil satu-satu, mencari tahu masalah yang terjadi, mengklarifikasi terlebih dahulu permasalahannya. Dan guru juga biasanya dapat menemukan masalah yang terjadi. Dan siswa yang melakukan kesalahan dipanggil dan dipertemukan. Lalu siswa yang melakukan permasalahan tersebut tadi itu ditanya satu-satu, benar melakukan apa tidak. Lalu pihak misalkan permasalahan tadi sudah jelas, bisa pihak keduanya itu didamaikan dan dibuat kesepakatan supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan apabila masih belum bisa terselesaikan, maka panggilan orang tua atau dialih tangan ke kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Oke, baiklah, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.